Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kalian tahukah apa yang dimaksud dengan materi masuknya Islam ke Indonesia? Bagaimana sih sejarahnya? Dan terdapat kerajaan apa saja? Oke, kami akan jelaskan. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Islam adalah agama yang nyata kebenarannya, rasional, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Saya akan menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah. Pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam berdagang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah tradisi merayakan 10 Muharram. Yang keempat, teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Pada masa dinasti Tang, 618 hingga 960, di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Bukti lainnya adanya masjid-masjid tua yang berarsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai pulau Jawa. Saya akan menjelaskan beberapa tokoh Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Yang keempat Sunan Giri atau Prabu Sutmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima yaitu Sunan Derajat atau Syarifuddin. Ia juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam Sunan Kalijaga, Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang ketujuh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Yang kesembilan ada Sunan Kudus atau Jafar Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan, ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua ada perkawinan. Sebagian pedagang Islam menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan.
Dari pernikahan itulah mereka mendapat keturunan dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pejokan. Yang ketiga ada pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah. Di sana berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama yang nantinya mereka akan menyebarkan agama Islam. Yang keempat ada hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Tujuannya untuk menarik simpati agar mereka dapat masuk Islam. Yang kelima ada kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebutlah yang dijadikan sarana untuk dakwah. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar. Lalu ada Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Lanjut dengan Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang-sekarang ini dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi. Ali Mughayat Shah meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidie yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut, Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur. Selanjutnya Kerajaan Demak yang terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kabupaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Joko Tingkir yaitu sultan atau raja pertama kesultanan. Ia berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Kerajaan Mataram Islam yaitu berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Banjar, yaitu kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin. Namun, setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Selanjutnya Kerajaan Goa Talo, yaitu salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan.
Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal adalah Goa Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin pada tahun 1591 hingga 1639 Masehi dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk R.I. Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Ternate yang berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Selanjutnya, Kerajaan Tidore. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Menurut catatan Portugis ya, setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli V, Kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Demikian juga Kerajaan Bacan dan Jailolo juga tenggelam dalam pengaruh Kerajaan Tidore. Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dakwah bukan untuk mencari uang, bukan pula untuk mencari popularitas, tetapi semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sebagai pelajar, cara kamu berdakwah tentunya dengan belajar tekun dan berakhlak mulia kepada siapapun. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.